Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Siti Hamdiah Rojabi, dosen tetap pada program studi D3 Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Manajemen MICE yang saya ampu. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D3 Pariwisata semester 4 dengan kode mata kuliah D3021DK berbobot 4 SKS dengan pendekatan Project Based Learning yang diselenggarakan dalam 16 kali perkuliahan, 14 kali pertemuan yang mencakup perkuliahan dan praktik pelaksanaan MICE dan evaluasi, 1 kali ujian tengah semester, mempresentasikan proposal kegiatan, dan 1 kali ujian akhir semester berupa pelaporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan kegiatan industri MICE sebagai bagian dari sektor pariwisata. Pembelajaran mencakup pemahaman tentang karakteristik industri MICE, perencanaan dan pengorganisasian event, pengelolaan operasional, pemasaran, serta evaluasi kegiatan MICE secara profesional. Mata kuliah ini juga menekankan pada pengembangan keterampilan praktis serta penyusunan proposal event, koordinasi tim, komunikasi dengan stakeholder, dan menyelenggarakan kegiatan MICE. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 3, CPL 6, dan CPL 9 yang telah tertuang dalam RPS. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap pengerjaan tugas proyek seperti merancang proposal kegiatan MICE. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep, karakteristik, dan indikator destinasi MICE serta prinsip manajemen MICE yang berdasarkan keberlanjutan. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun proposal kegiatan MICE. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan MICE dengan cepat dan tepat yang disesuaikan dengan konsep pengelolaan jasa pariwisata. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS kepada mahasiswa, kemudian melakukan presentasi interaktif secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa, didukung dengan penggunaan media pembelajaran seperti Canva, video, dan kuis interaktif seperti Waygroup dan Kahoot. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu atau kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Project Based Learning dengan metode presentasi interaktif, praktik kolaboratif, kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ilmiah lainnya, serta artikel dari jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen MICE dengan materi pada pertemuan kedua. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Oke, biar tambah semangat, tolong berdiri dulu adik-adik. Oke, sekarang boleh menghadap yang depan hadap belakang, saling berhadapan. Oke, sekarang kasih senyum terbaik kalian. Oke, kasih senyum. Yang terbaik. Oke, sudah happy?
Oke, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Semoga tadi bisa membangkitkan mood adik-adik untuk belajar ya. Oke, adik-adik, ini merupakan pertemuan kedua kita. Minggu lalu kita sudah pernah membahas tentang apa sih itu MICE ya. Tapi sebelum kita lanjut, adik-adik silahkan absen dulu melalui SIA. Saya sudah buka untuk absen melalui SIA. Silahkan. Oke, sudah ya adik-adik untuk absen melalui SIA-nya. Oke, adik-adik, ada yang masih ingat MICE itu apa? Masih? M-nya? I? C? E? Oke, keren banget ya, masih ingat semua dari pertemuan minggu lalu. Nah, ini kita sedikit brainstorm untuk kembali mengingat apa sih yang pernah kita bahas minggu lalu. Benar kata adik-adik tadi, ada meeting, insentif, conference, dan exhibition. Nah, meeting itu adalah lebih banyak untuk diskusi, kemudian ada sesi edukasi, pertemuan rapat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk insentif ini biasanya perjalanan seperti karya wisata ya, atau reward yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya, bisa liburan ke luar negeri, kemudian workshop excellence, atau yang sangat luar biasa dari reward perusahaan ke karyawan yang berprestasi. Kemudian ada conference. Nah, ini mungkin sering kita temukan ya di lingkungan kita, di kampus. Kemudian ada workshop yang banyak diselenggarakan dari tingkat lokal, nasional, sampai dengan internasional. Kemudian ada exhibition, ada pameran. Nah, ini biasanya mempertemukan B2B. B2B itu apa? B, business to business. Jadi antar businessman ketemu di dalam satu forum exhibition. Atau B2C, business to customer. Nah, jadi mempertemukan si pemilik bisnis dengan customernya. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira kalian merasa nggak ada hubungannya MICE ini dengan pariwisata? Ya, bisa kita lihat ya. Jadi MICE ini bisa berada di tengah-tengah business tourism dan leisure tourism. Jadi orang yang datang untuk kegiatan MICE bisa menikmati bisnisnya dan juga leisure-nya, bersenang-senangnya. Nah, sehingga industri MICE ini bisa menjadi bagian dari pariwisata dan berdampak ganda. Jadi tidak hanya penyelenggara yang dapat, tapi akan menimbulkan multiplier effect dari kegiatan MICE itu sendiri. Nah, kemudian fondasi dasar untuk destinasi MICE ini yang pertama ada accessibility, 4A ya, seperti pembangunan destinasi. Ada accessibility, jadi konektivitas. Bagaimana orang dari Bali sampai ke Lombok, orang Jakarta sampai ke Lombok, orang Jerman sampai ke Lombok misalnya, ketika ada kegiatan MICE di Lombok. Nah, jadi konektivitas, accessibility-nya harus baik, harus bagus, sehingga memudahkan orang untuk datang. Kemudian ada attraction. Nah, ini attraction ini daya tarik yang bisa menjadi nilai tambah dari kegiatan MICE yang dilakukan oleh panitia misalnya. Ya, jalan-jalan ke Lombok biasanya di mana kalau yang kalian tahu tempat penyelenggaraan MICE di sini rata-rata? Kalau di Mataram banyak ya di hotel-hotel. Gimana contohnya? Ya di Teras Udayana, kemudian di Prime Park, di banyak-banyak hotel. Nah itu. Kemudian biasanya dia akan menjual juga paket wisata perjalanan. Jadi dalam satu rangkaian acara itu akan ada satu hari untuk tur. Nah tur inilah yang nanti akan memberikan efek ganda atau yang menerima manfaat tidak hanya dari penyelenggara, tapi banyak yang akan menerima manfaatnya. Nah kemudian ada amenities atau fasilitas. Nah ini meliputi hotel, kemudian convention center, restoran, sampai keandalan infrastruktur digital. Kemudian ancillary service, ada fasilitas pendukung. Nah ini akan melibatkan event organizer. Makanya sekarang sudah semakin banyak lapangan pekerjaan ya, tidak hanya duduk di kantor di depan laptop. Event organizer, kemudian professional
conference organizer juga mendapatkan manfaat. Kemudian ada jasa dekorasi, kalau ada acara, ada taman-taman itu jasa siapa? Dekorasi ya. Nah, kemudian ada penyedia teknologi dan keterlibatan dari UMKM lokal, ada bazar gitu. Oke. Nah, ini untuk profil untuk pelaku acara, ini secara terencana dan profesional, kemudian high spending tourist dan sensitivitas tinggi. Nah, kalau dia Mas ini memang harus terencana disiapkan dari jauh-jauh hari betul. Nah, mungkin besok di akhir semester kita akan menyelenggarakan MICE. Ya, semangat ya. Kemudian nanti biasanya high spending tourist karena biasanya dalam kegiatan MICE ini melibatkan dari berbagai pihak dan biasanya spendingnya lebih tinggi dan itu efeknya menjangkau ke semua pihak. Kemudian sensitivitas tinggi sangat rentan terhadap perubahan kondisi eksternal, gejolak geopolitik dan krisis global. Ini juga kalau negara kita tidak aman juga bisa menjadi pertimbangan orang melaksanakan kegiatan kita. Nah, sekarang kita kan punya banyak event besar. Di Mandalika kita punya sirkuit itu dengan skala event internasional. Kemudian kemarin yang nasional sampai nasional ada event-event lari. Nah, lagi rame ya. Nah, kemudian dampak ekosistemnya terhadap infrastruktur. Jadi dulu mungkin kita cuma punya bandara Selaparang dan itu penerbangan domestik. Nah, kemudian maju perkembangan pariwisata, perkembangan teknologi, dibukakanlah kita lahan penerbangan internasional yang sekarang berpindah di Lombok Tengah. Oke, kemudian ada jaringan. Nah, ini melibatkan multi stakeholder. Banyak yang terlibat di dalam kegiatan MICE itu sendiri. Nah, kemudian ada reputasi. Nah, ini juga bisa menjadi alat promosi. Nah, contohnya kemarin yang saya sendiri baru ikuti yang Pokariran itu mendatangkan artis, mendatangkan pelatih dari luar negeri dan itu dilihat sungguh riuh ya dan pasti masyarakat setempat juga merasakan manfaatnya. Nah, ini kalau adik-adik lihat ada orbit pemangku kepentingan MICE yang dari tengah dari yang utama peserta atau delegasi yang akan mengikuti event tersebut, yaitu conference, meetings, sampai exhibition. Nah, kemudian di lingkar luarnya itu ada venue atau penyedia fasilitasnya dan penyelenggara event. Bisa dari PCO, PCO itu Professional Conference Organizer dan PO, Professional Event Organizer. Nah, kemudian di lingkaran luarnya lagi ada sponsor. Jadi kegiatan itu, kegiatan semakin besar semakin banyak sponsornya. Kalian bisa cek. Kalau di dalam kampus ada logo-logo di backdrop misalnya, nah itu kan keterlibatan sponsor di dalamnya. Nah, kemudian ada industri pendukung, kemudian ada asosiasi, kemudian ada industri dan konsentrat, kemudian ada masyarakat lokal sebagai penerima manfaat, dan ada pemerintah. Pemerintah ini perannya sebagai penyusun regulator dan juga keterlibatannya di dalam. Kalau adik-adik mungkin ingat pentahelix, nah pemerintah dan masyarakat juga bagian di dalamnya. Nah, kemudian efek penggandanya atau multiplier efeknya, dia kegiatan MICE ini bisa berkontribusi pada ekonomi, permintaan venue, penggunaan hotel, kemudian ada keterlibatan UMKM, itu bisa berpengaruh. Kemudian ada pengembangan destinasi. Setelah ramai nih, infrastruktur bisa semakin baik. Mungkin kalau dibandingkan infrastruktur dulu dengan saat ini, pasti terlihat perbedaannya. Sekarang kita semakin mudah kemana-mana. Dimudahkan ada shuttle dan lain sebagainya. Kemudian ada pemberdayaan SDM. Nah, tidak lepas-lepas ya, tujuan dari semua kegiatan adalah memberdayakan SDM karena akan menuju peningkatan ekonomi lagi. Nah, kalau di secara global, nah ini merupakan gambaran dari siapa penguasa pangsa pasar MICE terbesar. Dilihat 54%-nya sudah dikuasai oleh MICE. Kemudian top 3 negaranya ada Amerika Serikat,
ada Jerman dan Spanyol. Indonesia belum masuk ya. Kemudian top kota MICE global itu ada di Wina, Austria, Paris, dan Singapura. Kita ternyata belum masuk ya sebagai penyelenggara yang top tier lah gitu. Nah, kalau di Australia sendiri sudah senilai 7 miliar. Nah, ini di Sydney, Australia. Ini data dari 2011 sampai 2019. Dan ini sudah meraih keuntungan sekitar 7 miliar Australia dollar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Kita lanjut dulu ya. Oke, nah acara MICE ini siapa sih yang terlibat? Jantungnya siapa? Yang pertama ada akomodasi, hotel itu sendiri atau tempat venue-venue penyelenggara kegiatan MICE. Kemudian ada transportasi darat, laut, udara. Nah, kemudian ada food and beverage, kegiatan tidak mungkin puasa ya, ya jadi butuh makan dan minum. Ini siapa nanti penyedianya ya, restoran lokal, kemudian UMKM, dan beberapa warung-warung kecil pun bisa terdampak. Kemudian ada atraksi, destinasi wisata untuk pre atau post event tour. Nah, biasanya dalam kegiatan MICE ini ada perjalanan wisatanya, tour mengelilingi sekitar lokasi MICE itu sendiri. Dan ada hiburan. Nah, hiburan ini termasuk pertunjukan budaya, pusat perbelanjaan, sama bisa kehidupan malam juga. Kalau tadi kan dilihat di Eropa dan lain sebagainya, itu juga termasuk. Oke. Nah, siapa penyelenggara utamanya? Nah, biasanya kita lihat ada korporasi, corporate, asosiasi, dan pemerintah. Ada gambaran nggak kalian pernah melihat ada asosiasi, korporasi, dan pemerintah menyelenggarakan kegiatan MICE? Nah nggak? Ada yang ikut AFEBI kemarin? AFEBI ikut. Apa AFEBI? Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi mengundang seluruh dekan FEB se-Indonesia. Nah, itu dari asosiasi dan sifatnya sukarela. Jadi yang datang membayar, mendaftar dan membayar. Jadi hostnya nanti sebagai penyelenggara. Kalau kemarin kita sebagai hostnya di FEB Unram misalnya. Nah, kemudian dari pemerintah nih, banyak yang lihat perjalanan dinas, ya perjalanan dinas, rapat yang dilakukan dari unsur pemerintah. Kemudian ada dari korporasi atau corporate. Nah, termasuk untuk tujuan pelatihan dan insentif juga bagian dari korporasi ini yang melaksanakan. Nah, bentuknya bisa pameran, kemudian perjalanan insentif, pelatihan profesional, dan kongres internasional. Nah, ini semua bagian dari MICE. Oke, nah di sini contoh dari evolusi ruang MICE. Jadi ada kalau di negara lain beberapa sudah ada yang punya MICE Center. Jadi semua kegiatan bisa dilakukan di satu tempat. Berikut contoh videonya ya. Ini yang ada di Qatar. Welcome to the Qatar National Convention Center, where dreams find their wings. It's a space rooted in the wisdom of the century, where ideas come alive and humanity's greatest moments are shared and celebrated. Visitors can feel the potential in these halls. Each space seems just waiting to come alive. From enchanting music concerts to vibrant art exhibitions, QNCC is a home for creativity, where ideas come to life. Innovation thrives here.
Okay, meeting rooms. Food and beverage. Ya, contoh dari evolusi penggunaan MICE, bahkan sudah terpusat di satu lokasi ya. Dia ada performance, konser, ada F&B, tempat rekreasi, mall, jadi satu sana. Jadi all in, itu ya. Nah, sehingga dari kata itu sendiri dia melihat dari arsitektur ikonik dan bisa menggambarkan Qatar itu seperti apa dari bangunan itu. Kemudian ada keberlanjutan. Nah, sekarang kan semuanya menggunakan standar keberlanjutan sehingga tidak terjadi dari aktivitas MICE itu menimbulkan banyak dampak negatif. Nah, kemudian ada fleksibilitas ruang dan kapasitas logistik yang mampu menampung sekian orang, ya. Nah, makanya kalau adik-adik misalnya ikut MICE, apakah ada yang pernah keluar Lombok gitu, ikut kegiatan tertentu? Nah, ya biasanya di venue-nya akan disediakan makanan khas atau makanan tradisional lokal khas dari daerah tertentu. Kalau di Lombok pasti ada pelcingnya, ya kan? Pasti ada pelcing. Kalau misalnya ke Bali misalnya, apa makanan khasnya di Bali? Ayam betutu. Ayam betutu pasti akan ditemukan, itu ya. Nah, ini standar kompetensi global yang harus dimiliki, desain acaranya seperti apa, dan ini bisa menyangkut ke psikologi peserta. Sekarang kan desain acaranya termasuk bagian dari konsep acaranya nanti seperti apa, yang di-request oleh panitianya seperti apa. Kemudian manajemen keuangan, kemudian ada manajemen double ya, manajemen keuangan, pemasaran strategis, dan manajemen resiko dan hukumnya seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Boleh angkat tangan ya. Oke, silahkan. Saya ingin bertanya, kalau di acara conference, siapa saja yang Oke, conference ya, di acara conference, salah satu mungkin yang banyak kita temukan. Oke, bagus sekali tadi pertanyaannya dari Mita ya, siapa saja yang terlibat dalam conference. Nah, conference ini bisa nasional, bisa internasional. Ada yang mau mencoba menjawab? Soalnya siapa aja yang terlibat? Boleh angkat tangan ya. Desta? Boleh. Ya. Yang pertama itu menggunakan sendiri penyelenggaranya, kedua itu ada peserta delegasi, ketiga itu ada penyedia jasa. Oke, jadi ada peserta itu sendiri yang terlibat ya, peserta itu sendiri, kemudian penyedia jasanya. Nah, kira-kira conference ini kalau adik-adik lihat dari sini, siapa yang menyelenggarakan conference biasanya? Saya lihat apakah korporasi, asosiasi, pemerintah? Korporasi. Asosiasi bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Pemerintah? Bisa juga. Jadi semua bisa menyelenggarakan conference dengan tema-tema tertentu. Itu ya. Kalau ekonomi dari kementerian sering kan mengadakan conference seperti itu. Jadi nanti yang terlibat siapa dari unsur pemerintah bisa. Kemudian UMKM, benar tadi katanya Desta, UMKM, penyedia jasa, penyedia venue, dan banyak lagi yang bisa terlibat dalam kegiatan conference. Dan biasanya kalau conference itu adalah pertemuan ilmiah. Jadi banyak ilmuwan-ilmuwan, penulis, peneliti yang bertemu dalam satu forum. Nah, itu nanti yang akan memberikan dampak positif atau multiplier effect kepada berbagai pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Termasuk dalam penyelenggaraan conference, walaupun isinya peneliti, ada sponsorship, terlibatan pemerintah. Nanti biasanya di sana ada disediakan juga bazar titik-titik untuk UMKM. Gitu ya. Oke, ada lagi yang nanya? Mau bertanya?
Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu mau untuk sebelum pelajaran berakhir, Ibu mau mengevaluasi sedikit ya. Nah, nanti evaluasinya Ibu akan adakan kuis. Oke, silakan HP-nya boleh dikeluarkan. Oke, boleh di-scan barcode ini ya. Silakan di-scan dan ketik nama dan mulai. Sudah selesai semua ya? Ini pemenangnya ya. Selamat pada Rido, Davina, dan Wahyu Saputra. Seperti biasa, minggu depan kita masih ada pertemuan. Saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Tugasnya adalah gampang, pergi main-main ya. Nah, silakan adik-adik menuju ke exhibition festival makanan halal Jakarta yang ada di Molama. Nah, nanti pergi ke sana, kemudian adik-adik bisa belanja di sana ya. Ya, go to exhibition. Siapa yang terlibat? Kemudian apa manfaatnya? Nah, cuman 2 itu aja yang adik-adik perlu cari tahu, bahwa siapa aja sih yang terlibat di dalam kegiatan exhibition itu, kemudian apa manfaat diberikan, bisa manfaat positif maupun manfaat negatif, apa saja yang ditemukan. Nanti format tugasnya adik-adik bisa ketik di Microsoft Word, nanti dijadikan PDF dan akan dikirimkan melalui akun Berajah kita yang sudah aktif dari LMS Unram. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, demikian sampai ketemu lagi di pekan depan ya. Tetap semangat, tetap semangat menjalani hari. Ketemu lagi di minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sama-sama. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen MAIS pada program studi D3 Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.